Unsane. Film tentang orang gila, dirilis 2018, disutradarai Steven Soderbergh. Sawyer Valentini diperankan Claire Foy. Keseluruhan film direkam menggunakan ponsel. Oke, let's do this. Dimulai dari Sawyer yang sedang bekerja. Dari percakapan di telepon, kita diberikan sedikit petunjuk tentang kepribadian Sawyer. Selain dia adalah pekerja keras dan bekerja dengan baik karena mendapatkan pujian dari atasannya, dia juga bukan seperti orang yang easygoing dan terlihat kurang bersahabat dengan orang lain. Dan di sini juga ia melihat sosok laki-laki di dalam kantornya yang sepertinya ia kenal dengan ekspresi yang terlihat kaget. Tapi di sini kita belum tahu siapa sosok laki-laki itu. Kemudian sambil makan siang, ia berbicara dengan ibunya melalui telepon dan memberitahukan segalanya berjalan dengan baik, walau ia terlihat sendiri dan tatapannya kosong setelah menutup teleponnya. Sawyer sepertinya menjalani kehidupan baru yang normal dengan mencoba berkencan dengan seorang laki-laki melalui aplikasi Tinder. Tetapi setelah bertemu, ia menegaskan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka dan meminta jangan menghubunginya lagi. Kemudian setelah sampai di apartemennya, dengan tiba-tiba ia seperti mendapatkan panic attack dan bergegas ke kamar mandi untuk meminum obat. Ia mencari grup dukungan untuk korban stalking dan bertemu dengan terapis di Highland Creek Behavioral Center. Dan di sini kita mengetahui bahwa ia telah berpindah kota, mengganti nomor telepon dan alamat email untuk menghindari stalkernya. Ia mengatakan bahwa masih sering melihat stalkernya di mana-mana, walau masih ragu itu hanya imajinasinya dan masih merasa terancam. Dari percakapan lebih lanjut, terapis menanyakan apakah ia memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Ia mengakui terkadang pikiran itu muncul. Sepertinya terapis menyimpulkan bahwa Sawyer memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Mengetahui hal ini, Sawyer meminta untuk mengatur pertemuan lagi, dan terapis memintanya untuk mengisi formulir yang ia katakan hanya untuk formalitas. Setelah selesai mengisi formulir dan cukup lama menunggu, segera Sawyer diminta untuk mengikuti perawat masuk ke dalam rumah sakit. Sawyer mengatakan ia harus segera kembali bekerja, namun perawat itu tidak tertarik untuk menjawab. Sampai di dalam ruangan, ia memeriksa tas Sawyer dan membawanya keluar, bersamaan dengan perawat lainnya masuk dan meminta Sawyer untuk membuka baju dengan alasan untuk pemeriksaan fisik. Jelas ada yang ganjil dari rentetan prosedur ini. Sawyer masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menolak untuk membuka baju dan mencoba membuka pintu untuk keluar, dan ternyata pintu sudah terkunci. Ia berargumen dengan menegaskan tidak ada yang salah dengan dirinya, tetapi perawat tidak tertarik untuk menjawab argumennya. Dengan segera, ia membawa Sawyer ke dalam ruangan bersama pasien lain. Sawyer yang masih bingung terus bersikeras ini adalah kesalahan, dan di sini perawat menjelaskan bahwa Sawyer telah menandatangani formulir yang ternyata formulir itu adalah formulir untuk dirawat secara sukarela selama 24 jam. Sawyer kemudian mengganti strateginya dengan berpura-pura setuju dan memohon untuk menelepon keluarganya. Setelah diberi izin untuk menelepon, Sawyer justru menelepon polisi dan memberitahu bahwa ia telah ditahan di rumah sakit dengan cara yang salah. Setelah menutup teleponnya, ia percaya bahwa polisi akan datang dan segera mengeluarkannya dari rumah sakit dengan segera. Dengan tenang, perawat menjelaskan panggilan telepon seperti itu sudah sangat sering diterima polisi dari rumah sakit ini dan meminta Sawyer kembali ke bangsal. Setelah ia menolak, perawat itu segera memberikan catatan dalam formulir Sawyer. Di dalam bangsal, Sawyer bertemu dengan Violet. Ia menanyakan pertanyaan aneh dan diakhiri dengan percakapan yang tidak bersahabat antar keduanya. Violet mengancam Sawyer sambil menunjukkan benda tajam yang ia simpan di balik celananya. Di sini juga ia bertemu dengan Nate, yang tertawa mendengar Sawyer mengatakan polisi akan segera mengeluarkannya dari rumah sakit. Tidak lama, ternyata polisi benar datang atas panggilan dari rumah sakit. Tetapi mereka melihat tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah melihat formulir yang sudah ditandatangani Sawyer. Waktu berlalu sampai Sawyer menyadari tidak ada yang datang untuk mengeluarkannya. Ia berteriak dan berusaha keluar dengan memukul pintu dan membuka tirai jendela. Perawat yang datang untuk membuka pintu, segera itu juga Sawyer memukul perawat itu karena ia melihat sosok orang lain.
yang mengakibatkan ia harus ditarik dan diberi suntikan penenang. Keesokan harinya, ia mendapat kesempatan untuk berbicara pada dokter yang diharapkan dapat mengetahui situasi sebenarnya. Dengan menjelaskan bahwa keberadaan di rumah sakit adalah kesalahan dan sedikit mengada-ada tentang dukungan dari lingkungan yang ia dapatkan. Tetapi dokter telah membaca dari laporan semua kejadian di hari sebelumnya, seperti menelepon polisi, tindakan emosionalnya, bahkan menyerang salah satu perawat, mengakibatkan masa tinggal Sawyer diperpanjang menjadi 7 hari. Sawyer yang masih bingung akhirnya mendapatkan informasi penting dari Nate tentang situasinya. Kejanggalan yang ia alami memang diatur dengan sangat sengaja karena rumah sakit melakukan tindakan bisnis dengan menahan orang untuk mendapatkan uang dari asuransi. Mereka akan dikeluarkan jika uang jaminan asuransi orang tersebut sudah habis. Dalam kasus Sawyer, perpanjangan masa tinggal 7 harinya adalah persetujuan pihak asuransi. Nate menyarankan agar Sawyer menjalani masa tinggal 7 harinya dan tidak membuat kekacauan, sehingga dapat keluar dengan segera tanpa masalah. Tampaknya semua berjalan dengan benar untuk Sawyer, sampai pada saat pemberian obat kepada pasien. Sawyer secara tiba-tiba melihat orang yang selama ini menjadi stalkernya adalah salah satu perawat dengan nama George Shaw. Awalnya Sawyer masih tidak percaya apa yang dilihatnya dan berpikir ini hanya imajinasinya. Berkali-kali ia coba memastikan dan akhirnya ledakan emosinya tidak tertahan. Ia sangat yakin perawat itu adalah David Strain, pria yang selama ini selalu mengikutinya. Ia berteriak mengatakan semua yang ia alami dan apa yang David Strain lakukan kepada dirinya, seperti mengirim teks dan terus mengikutinya berpindah kota. Kontak yang dilakukan Violet memicu perawat untuk menarik Sawyer yang terus berteriak, hingga ia harus diikat di tempat tidurnya. Tampaknya Sawyer memang benar-benar butuh pertolongan dari rumah sakit karena jelas sekali terlihat seperti orang yang sudah hilang akal. Setelah itu, Nate yang terlihat kecewa karena Sawyer tidak mengikuti sarannya juga memperingatkan jika ia terus seperti ini, ia akan dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, masih dalam keadaan terikat, Sawyer menangkap Nate berbicara dengan seseorang di telepon. Karena kejadian ini juga, Nate terlihat menghindari Sawyer. Pertemuan dengan dokter rumah sakit juga tidak membantu situasi Sawyer. Kemudian Sawyer kembali bertemu dengan George. Namun kali ini, George menunjukkan surat yang tertera nama serta alamat dari ibu Sawyer. Kembali meledak dan berteriak karena ia semakin yakin jika George adalah benar-benar David Strain, stalkernya, yang membuatnya kembali ditarik, disuntik penenang, dan diikat di dalam tempat tidurnya. Keesokan harinya, Sawyer menemui Nate yang kembali tertangkap menggunakan ponsel dan bersikeras untuk meminjamnya. Berhasil meyakinkan Nate, kemudian ia langsung menghubungi ibunya yang juga diketahui telah kehilangan Sawyer. Dari sini juga, dari percakapan Sawyer, Nate mendengar kedekatan emosional Sawyer dan ibunya. Setelah mengetahui keberadaan Sawyer, ibunya langsung bergegas datang ke rumah sakit. Karena ibunya juga yakin keberadaan Sawyer di sana adalah tindakan penjebakan. Bertemu dengan dokter dan mencoba berargumen dengan kepala administrasi, namun tetap tidak bisa mengeluarkan Sawyer. Namun, akhirnya Sawyer dan ibunya diizinkan bertemu. Dari percakapan, terlihat ada sedikit masalah dengan mereka di masa lalu terkait dengan kematian ayah Sawyer. Kemudian scene berlanjut di mana George meletakkan sebuah tambahan pil ke dalam obat Sawyer. Ini memperlihatkan semakin jelas bahwa Sawyer selama ini mengatakan hal yang sebenarnya tentang siapa George Shaw, yang adalah David Strain, yaitu stalkernya, orang yang selalu mengikutinya. Pil yang diberikan kepada Sawyer juga mengakibatkan Sawyer mengamuk, berteriak sesuatu yang tidak jelas, dan terlihat seperti orang yang benar-benar gila. Puzzle tentang urutan kejanggalan yang menimpa Sawyer nampaknya mulai jelas. David Strain adalah orang di balik semua ini. Ia juga muncul di hotel tempat ibu Sawyer menginap dengan menyamar menjadi teknisi hotel. Kemudian juga untuk pertama kalinya, kita diberitahukan siapa sebenarnya David Strain dari Sawyer yang menceritakan semuanya kepada Nate. Berawal dari Sawyer yang menjadi relawan di sebuah panti jompo di mana ia pertama kali bertemu dengan David Strain, di mana ayah David adalah salah satu pasien panti jompo. Sawyer sering membacakan sesuatu untuk ayah David.
karena diketahui bahwa ayah David sudah tidak bisa mengenali anaknya, dan David hadir di sana tetapi hanya diam dan memperhatikan keduanya. Dan pada akhirnya ayah David meninggal. Di pemakamannya, David mencoba menggenggam tangan Sawyer, tetapi Sawyer membiarkannya karena dianggap tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi semua itu menjadi pemicu perasaan posesif yang tidak sehat David kepada Sawyer. Obsesinya terhadap Sawyer sudah di luar batas ke arah ekstrim. Ia mengirim bunga, mengirim kartu ucapan, mengirim teks berulang-ulang. Sawyer yang sangat terganggu dan terpaksa memblokir nomornya. Terus menguntit Sawyer dengan masuk ke dalam rumah Sawyer dengan meletakkan gaun ketika Sawyer sedang mandi. Merasa sudah sangat mengintimidasi dan melewati batas, Sawyer menghubungi polisi. Kemudian datanglah Jason Bourne, memeriksa tempat tinggal Sawyer dan menyuruhnya untuk menghindari aktivitas sosial media, dan ini menjadi alasan juga mengapa Sawyer berpindah kota. Kembali ke rumah sakit, Sawyer membicarakan tentang ia yang tidak dapat menghubungi ibunya kepada Ned, dan tampak kedekatan mereka karena berjanji menjadi teman setelah keluar nanti. Kedekatan Sawyer dan Ned disaksikan David yang ternyata memperhatikan dari balik jendela. Tanpa membuang waktu, David merasa harus segera menyingkirkan Ned. Ia menyerang Ned di dalam kamar mandi, mengikatnya di kursi roda, dibawa ke dalam ruang bawah tanah, dan menyetrumnya dengan defibrilator. Keesokan harinya, Sawyer yang merasa kehilangan kehadiran Ned kembali konfrontasi dengan Violet yang mengakibatkan mereka harus dibawa ke tempat tidur. Akhirnya menemukan ponsel milik Ned yang sengaja diletakkan di bawah bantal yang berisi foto Ned dalam keadaan tersiksa. Sawyer yang sontak berteriak setelah melihat foto itu, kemudian kembali disuntik penenang dan dimasukkan ke dalam padded cell, ruangan yang dilapisi busa untuk orang yang mengalami sakit mental serius, untuk menghindari menyakiti dirinya dan orang lain. Hampir bersamaan dengan David yang menyuntikkan obat kepada Ned dan meninggalkannya di ruang bawah tanah agar nampak seperti orang yang overdosis obat-obatan. Scene berlanjut di mana David datang ke dalam ruangan Sawyer dan menjelaskan perasaan sesungguhnya kepada Sawyer, menjawab pertanyaan Sawyer tentang nasib Ned, menjelaskan pertemuan dengan ibunya, dan coba meyakinkan Sawyer mereka dapat hidup bahagia bersama. Sawyer terus berargumen bahwa obsesi David terhadap dirinya menyebabkan hidup dirinya dan orang sekitarnya menjadi hancur. David menawarkan hidup bersama di kabin miliknya. Jelas Sawyer menolak karena menurutnya David adalah seorang psikopat dan pembunuh. Lebih lanjut, Sawyer mencoba merubah kepribadiannya dengan terus mencaci maki David. Sampai di mana pada satu titik David merasa terpojok dan menangis, kemudian mencekik leher Sawyer. Dalam keadaan tercekik, ia memprovokasi David untuk membunuhnya dan berakhir David melepaskannya dan pergi keluar ruangan. Masih di rumah sakit, mayat Ned ditemukan beserta catatan milik Ned tentang rumah sakit tersebut yang langsung diserahkan kepada kepala administrasi, namun ia menyimpannya di laci mejanya. Kemudian juga ditemukan mayat yang diduga adalah George Shaw, orang yang David curi identitasnya. Hari berikutnya, David kembali masuk ruangan Sawyer, membawakan makanan favoritnya yang mana David jelas mengetahui semua hal tentang Sawyer. Memanfaatkan situasi mental David, ia memerintahkan David untuk membawa Violet ke dalam ruangan. Tanpa ragu, ia membawa Violet. Dan di sini Sawyer dapat berdekatan dengan Violet, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil benda tajam yang selalu ada di dalam celana Violet. Dengan cepat, ia segera melumpuhkan David, mengambil kunci ruangan, dan segera berlari keluar. Violet yang terlambat untuk mengikuti Sawyer dapat ditarik David. Sawyer yang berhasil keluar berhenti sejenak untuk melihat Violet dan terlihat langsung menutup pintu tanpa ada penyesalan dan keinginan untuk menolong Violet. Kemudian ia berhasil berlari keluar rumah sakit melalui pintu belakang. Kemudian ia bersembunyi tanpa ia sadari David telah berada di belakangnya dan berhasil membuatnya pingsan. Sawyer terbangun di dalam bagasi mobil dan bersama dengan kantong plastik yang ia sadari bahwa itu adalah mayat ibunya. Ia mengetahui identitas ibunya dari kalung yang ia raba dalam kegelapan. Dengan kalung itu juga, kemudian ia gunakan untuk membuka bagasi mobil dan berhasil melompat keluar, kemudian berlari ke dalam hutan, walau mobil berhenti dan David segera mengejarnya.
Kembali ke rumah sakit, perawat akhirnya mengetahui bahwa Ned adalah seorang reporter yang sedang menyamar untuk membongkar praktek curang rumah sakit itu. Lebih lanjut, mereka berhasil menemukan mayat Violet, mempertegas apa yang terjadi di rumah sakit tersebut, dan polisi segera menangkap kepala rumah sakit setelah menemukan catatan milik Ned. Di dalam hutan, David berhasil menangkap Sawyer. Telah kehabisan energi, ia berbaring dan masih bergumam tentang khayalannya untuk hidup bersama Sawyer. Dan akhirnya, di sini juga dimanfaatkan Sawyer untuk membunuh David. Enam bulan kemudian, film diakhiri dengan Sawyer yang telah kembali ke kehidupannya, mendapatkan promosi dalam pekerjaannya, dan makan siang dengan temannya Jill. Dan semua terlihat berjalan normal ketika ia kembali melihat sosok David duduk tidak berjauhan dengannya. Segera ia mengambil pisau di meja, tetapi setelah mendekat, pria tersebut ternyata bukan David. Ia menjatuhkan pisau tersebut dan berlari keluar. Banyak yang berpendapat apa yang dialami Sawyer di epilog ini adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang saya juga nggak tahu arti definisinya, tapi memilih untuk setuju dengan pendapat itu. Mungkin kamu lebih tahu tentang penjelasan medisnya? Let me know in the comment section below. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one.